Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Anisa Malakiano dari Universitas Ibnu Khaldun, Fakultas Agama Islam, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, kelas reguler C semester 2. Saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari 7 materi lanjutan dari UTS lalu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu saya, Dr. Ahmad Alim MA. 7 materi tersebut diantaranya yang pertama ada bab ke-8 kategorisasi surat Al-Quran, bab ke-9 permisalan dalam Al-Quran, bab ke-10 4 klasifikasi dalam tafsir Al-Quran, bab ke-11 Ijaz Al-Quran, bab ke-12 disiplin ilmu dalam Al-Quran, bab 13 kitab akhlak hamatil Quran, dan yang terakhir bab 14 hikmah pengulangan ayat Al-Quran. Bab yang pertama yaitu bab kategori surat Al-Quran. Dalam bab 8 Al-Quran memiliki nama tersendiri, ada yang disebut Al-Mutasholat, yaitu surat Al-Hujurat sampai An-Nas diantaranya. Lalu ada surat-surat panjang atau yang disebut surat Mutawalat, dan surah-surah yang memiliki awalan Hamim atau disebut Al-Hawamim. Surat-surat Hamim, Al-Hawamim diantaranya ada surah Al-Mu'min, Asy-Syura, Fusilat, Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jafiyah, dan Al-Ahqaf. Kemudian ada hadis yang membicarakan surah-surah Hamim, yang artinya Hamim ada 7 dan pintu-pintu neraka Jahannam ada 7. Maka masing-masing surat tersebut datang menutup 7 pintu dari pintu-pintu neraka. Mereka berdiri sambil berdoa, Allahumma ya Allah la tatu la tudhil minadihil bakman tayuminhu biwayaqtiuni, yang artinya doa itu, ya Allah jangan engkau masukkan orang yang beriman kepadaku ke dalam neraka Jahannam. Kelompok surah-surah yang diawali dengan Hamim itu sangat istimewa, dan di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, surah yang diawali Hamim merupakan raudah atau taman dari taman-taman surga. Yang kita tahu finish kesuksesan menurut Islam yaitu ketika seseorang ke surganya Allah setelah akhirat. Dan surah-surah ini sebaiknya dijadikan sebagai amalan sehari-hari karena insya Allah bisa menjadi benteng di dunia maupun di akhirat. Para ulama pun memiliki wirid atau fisih. Salah satunya diawali dari kategori surat Al-Hawamim, 7 surat tadi. Dalam hadis lain pun disebutkan bahwa hadis ini dari Makru bin Yasar, yang artinya aku diberi surat Al-Baqarah sebagai zikir yang pertama. Jadi surat Al-Baqarah sebagai surat mutawalat yang panjang jumlah ayatnya, tapi aku juga diberi surat Toha dan diberi kategori surat yang diawali Hamim, dan surat-surat yang diawali surat Hamim, maka ini pun yang menjadi utama. Nabi dan Rasul dulu diturunkan untuk umat tertentu, tetapi Al-Quran untuk semua umat, rahmatan lil alamin, berlaku sepanjang zaman. Dari Anas bin Malik, surat-surat yang diawali dengan Alif Lam Ro atau Alif Lam Mim Ro termasuk sebagai penyempurna Taurat. Lalu ada kategori surat Ro'ah, yaitu surat Yunus, Hud, Suruf, Ar-Ra'd, Ibrahim, dan Hijr, yang diawali dengan Alif Lam Ro atau Alif Lam Mim Ro.
Lalu ada surat yang diawali Tosin Mim atau Tosin, dan itu sebagai penyempurna kitab Injil, dan diantara surat At-Tawasin sampai Al-Hawamim sebagai penyempurna Zabur. Kemudian Allah mengutamakan surat-surah Al-Hawamim, yaitu yang tadi dari surat Ghafir sampai Al-Ahqaf, dan surah-surah Mufassal memiliki keutamaan khusus, yaitu sebagai perhiasannya Al-Quran. Perumpamaannya surat Al-Hawamim seperti kebun yang ada di suatu rumah, karena kandungan isi-isinya itu sangat dahsyat. Di antara rumah, benteng, lalu pondasinya, lalu surat-surat Al-Hawamim ini sebagai hiasan dan sebagai benteng. Inti dari surat-surat Al-Hawamim ini, yang pertama ada akidah atau penekanan materi. Contohnya ayat-ayat yang membahas mengenai penyembahan hanya kepada Allah. Tuhan hanya satu dan tidak banyak, hanya kepada Allah. Lalu intinya kedua, surat Al-Hawamim membahas mengenai pemandangan hari akhir. Contohnya disebutkan dalam surat Al-Hawamim juga dijelaskan bahwa gambaran surga dan neraka. Lalu inti yang ketiga diisi dengan konsep wahyu. Al-Quran itu diturunkan dalam konsep wahyu, bukan produk budaya, bukan produk langit. Nah, maksudnya itu produk langit, yaitu Allah, dari Allah. Lalu ada inti yang keempat, ada aral atau rintangan dakwah, yaitu surat-surat Al-Hawamim itu berisikan kisah-kisah perjuangan atau perjuangan Nabi dengan segala rintangan dakwahnya. Dan ada cerita-cerita lain seperti kisahnya Fir'aun dan Musa. Bab ke-9, yaitu yang berjudul permisalan dalam Al-Quran. Permisalan Al-Quran memiliki tujuan, baik tazkir atau peringatan, atau al-wadu, izoh, al-hasu, atau motivasi, larangan takrir. Menjadi sesuatu yang abstrak, lalu konkret. Jadi, menonjolkan abstrak sehingga konkret agar dipahami dengan indera manusia. Permisalan Al-Quran bisa disebut Ansal. Mengenai Ansal, Nabi bersabda, sesungguhnya Al-Quran turun dengan 5 perkara. Yang pertama, halal, haram, mukam, mutasabi, dan ansal. Maka amalkan yang halal dan jauhi yang haram. Ikuti ayat-ayat mukam dan imanlah kalian dengan ayat mutasabi, dan ambil pelajaran dari Ansal. Ansal adalah permisalan dalam Al-Quran. Lalu ada permisalan Al-Quran dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama zahirah wa kaminah atau tekstual, yaitu yang menggunakan kata masaluhum dinoroballahu masalah secara langsung. Jadi secara langsung. Lalu ada permisalan Al-Quran yang kedua, yaitu kaminah atau kontekstual, yaitu tidak langsung jadi kalimat permisalan, sesuatu yang abstrak yang konkret. Nah, bagaimana contohnya? Umpamaannya orang-orang yang bersandar pada selain Allah seperti laba-laba. Laba-laba kan sarang laba-laba gitu, lemah.
Lalu ada beberapa hukum amsal, di antaranya yang pertama buat musyabah atau segi perumpamaan. Ini pertumbuhannya berlipat-lipat. Yang kedua ada tasbih, yaitu alat yang dipergunakan untuk permisalan atau digunakan kalimat masal. Yang ketiga ada musyabbah, yang diserupakan sesuatu yang dijadikan. Yang keempat ada musyabati, yaitu perumpamaan, contohnya benih. Surat Al-Baqarah, masalul lazi ka masalul qabbah, contohnya yang musyabati, perumpamaannya orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih. Itu contoh dari musyabati. Bab yang ke-10 yaitu bab 4 klasifikasi dalam tafsir Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan memerlukan tafsir. Tafsir ini tujuannya yaitu memahami makna atau kandungan yang terdapat di dalam lisan Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berkaitan dengan masalah tafsir. Tafsir itu ada 4 macam. Yang pertama ada wajhun ta'rifuhu al-arafu min kalamiha, yaitu klasifikasi dengan pendekatan bahasa Arab. Dengan pendekatan bahasa Arab, ilmu lughah atau kaidah bahasa Arab. Seseorang yang menafsirkan harus memahami bahasa Al-Quran agar tidak menghindari terjadinya penyesatan atau cocok logi. Contohnya pada kasus isu Nabi Sulaiman yang berasal dari Sleman, itu adalah salah satu dampak yang terjadi ketika sang penafsir itu tidak memahami bahasa Arab. Yang kedua ada wa tafsirun la yujaharun ahadun bijaha lalihi, yaitu tafsir yang tidak ada seorang pun untuk tidak mengetahuinya. Contohnya arti dari la ilaha illallah. Hampir semua orang mengerti apa artinya la ilaha illallah. Yang ketiga ada klasifikasi wa tafsirun ya'lamuhu al-ulama, yaitu tafsir yang hanya dipahami atau yang diketahui oleh ulama. Yang keempat ada tafsir wa tafsirun la ya'lamuhu ilallah, yaitu tafsir yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hal itu dibuktikan secara kasat mata. Dan biasanya itu adalah pembahasan tentang keimanan. Bab yang ke-11 yaitu bab I'jaz Al-Quran. Mukjizat ialah sesuatu yang ajaib di tangan para nabi dan rasul sebagai bukti dan keberadaan risalah yang dibawa. Dan keajaiban-keajaiban mukjizat nabi terdahulu itu sifatnya hisyah, sedangkan Nabi Muhammad itu bersifat aqliyah. Mukjizat di dalam Al-Quran telah ditulis banyak kitab yang menulis bab I'jazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran itu. Banyak sekali para ulama telah menulis dan membukukannya. Di antaranya adalah Imam Al-Khattabi, Imam Al-Rumani, Imam Az-Zamlakani, Imam Ar-Razi, Imam Ibnu Syuroko, Imam Al-Baqilani, dan masih banyak lagi, baik itu ulama-ulama terdahulu maupun abad kini. Mengkaji tentang i'jaz Quran sangat penting karena kemukjizatan Al-Quran itu adalah bukti keberadaan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Jadi tidaklah para nabi itu kecuali telah diberikan mukjizat, semisalnya supaya manusia percaya dan beriman dengan apa yang telah dibawa oleh para nabi dan rasul." Jadi maksudnya ialah
Fungsi dari mukjizat itu adalah bukti kenabian atau kerasulan, sehingga sebagai salah satu wasilah atau hidayah. Jadi, kebanyakan mukjizat Nabi terdahulu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke Bani Israel adalah hisyah, tampak oleh panca indera. Contoh, Nabi Isa dengan izin Allah bisa menghidupkan orang mati. Nabi Musa juga sama dengan kasus pembunuhan, yang kemudian Nabi Musa memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi yang terdapat di surat Al-Baqarah itu merupakan mukjizat yang sifatnya hisyah. Kemukjizatan Al-Quran dapat dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, kemukjizatan Al-Quran itu ditinjau dari ijaz. Yang kedua, ijaz dari sisi al-ikhbar. Yang ketiga, ijaz al-ilmi. Yang keempat, al-ijaz at-tashri'i. Bab selanjutnya yaitu disiplin ilmu dalam Al-Quran. Allah sudah membahas masalah ilmu dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 89, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Artinya, segala sesuatu yang ada di dunia dan akhirat sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Selain itu, terdapat dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 38 sebagai dalilnya. Ilmu-ilmu dijelaskan maupun ilmu mengenai teknis. Nabi mengatakan fitnah-fitnah itu banyak akan terjadi pasca sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Solusinya adalah makhraj. Makhraj itu yaitu kitabnya Allah. Karena Al-Quran menjelaskan 3 peristiwa, yaitu dari dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang, dan menghubungkan apa yang terjadi pada kita. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Al-Quran sebaiknya didahulukan daripada ilmu pakar-pakar, karena di Al-Quran ada khobar. Khobar yang dimaksud adalah ilmu yang awal dan ilmu yang akhir. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan, Allah menurunkan 104 kitab. Allah menitipkan ilmunya kepada 4 kitab. 4 kitab itu ringkasan dari 104 kitab tersebut, yaitu ada Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Lalu Allah mencakupkan Taurat, Injil, dan Zabur dalam Al-Quran, yang artinya Al-Quran sudah mencakup kitab-kitab yang terdahulu. Mengapa Al-Quran selalu dijadikan ilmu utama? Karena teori manusia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya adalah dari teori Darwin. Teori tersebut sekadar meraba-raba atau asumsi. Dunia krisis ekonomi pun karena mengikuti teori manusia. Contohnya perlakuan riba. Semua ulama membahas itu terinspirasi dari penjelasan Nabi. Imam Syafi'i pun berkata, segala apa yang dijelaskan Nabi adalah pahamnya dari Al-Quran dan dikuatkan oleh hadis. Ilmu disebut ilmu. Kalau khabar, ilmunya terbagi 2, apa yang dibenarkan Allah dan apa yang disabdakan Rasulullah. Ilmu pun bisa dari hal yang empiris atau disebut percobaan, namun harus diikat kehendak Allah. Nabi Daud sudah canggih mengetahui ilmu perbesian. Nabi Nuh juga mempelajari ilmu perkayuan. Lalu di Al-Quran juga ada ilmu-ilmu lain seperti ilmu masalah jahit pada surat An-Nahl ayat 92, Al-Waqiah tentang pertanian ayat 63, kelautan dalam Al-Furqan ayat 53. Lalu ada perkacaan dalam An-Naml ayat 4 dan An-Nur ayat 35, mengenai perkapalan, membuat roti, dan lain-lain. Itu sudah tercantum dalam Al-Quran. Bab yang ke-13 yaitu bab Kitab Akhlak Hamatil Quran.
Orang yang hafal Al-Quran adalah ahlul Quran. Ahlul Quran adalah orang-orang yang hafal dan mengamalkan Al-Quran, dan mereka adalah walinya Allah. Orang yang mengamalkan dengan menghiasi diri dengan ketaatan, membersihkan diri dari segala dosa. Dikatakan bagi ahlul Quran adalah surganya seseorang ditentukan oleh Al-Quran. Tingginya derajatnya pun ditentukan oleh Al-Quran. Ahlul Quran membaca Al-Quran secara tartil seperti di dunia ketika menaiki derajatnya surga. Bab ke-14 yaitu bab hikmah pengulangan ayat Al-Quran. At-takrir atau at-tikror yang berarti pengulangan, tidak hanya menguarkan tetapi ada sisi indahnya termasuk kefasihan. Contoh-contoh pengulangan yaitu bisa dalam bentuk kata. Contohnya dalam Al-Mu'minun ayat 36 yaitu satu kata diulang dalam satu ayat. Contoh yang kedua yaitu satu kata dalam dua ayat, yaitu pada surat Al-Ihsan ayat 15 dan 16. Lalu ada pengulangan di akhir kata, yaitu contohnya pada surat Al-Fajr ayat 21. Lalu ada pengulangan kalimat pada surat Al-Insyirah ayat 5-6. Lalu ada ayat yang diulang berkali-kali, yaitu surat Al-Mursalat dan Ar-Rahman. Tujuan pengulangan tersebut untuk takrir, untuk menetap ingat dan untuk penguatan, supaya meyakini, menambah dan menghasilkan makna yang positif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.